Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sulehan, NIM 120130069 dari Prodi Teknik Elektro kelas RB Sinyal dan Sistem. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 kosakata dari Kamus Mingguan untuk pekan kedua. Yang pertama yaitu ada sinyal waktu diskrit. Nah, untuk sinyal waktu diskrit itu merupakan fungsi variabel bilangan bulan. Secara mutlak, sinyal diskrit Xn tidak didefinisikan untuk n dalam bentuk pecahan. Representasi dari sinyal waktu diskrit yang mana bentuk fungsinya adalah Xn sama dengan sin n eksponensial 0,2n dan yn sama dengan un cos n. Selain itu, sinyal diskrit juga dapat direpresentasikan dengan barisan Xn sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan ketentuan diberi tanda panah yang artinya menunjukkan nilai Xn berarti n sama dengan 0. Namun, jika tidak diberi tanda panah, maka urutannya dimulai dari X0. Sinyal waktu diskrit dapat diperoleh dengan cara menyentuh sinyal waktu kontinu untuk waktu-waktu tertentu dengan selang waktu yang sama. Kemudian untuk kosakata yang kedua, ada sinyal waktu kontinu. Sinyal waktu kontinu adalah suatu sinyal T dikatakan sebagai sinyal waktu kontinu atau sinyal analog ketika memiliki nilai real pada keseluruhan selang waktu atau T yang ditempatinya. Xt disebut sinyal waktu kontinu jika T merupakan variabel kontinu. T yang dimaksud adalah nilai T hingga. Hampir semua sinyal di lingkungan kita merupakan sinyal waktu kontinu, yaitu sebagai berikut. Ada gelombang tegangan dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian listrik, lalu sinyal audio seperti musik, sinyal bioelektrik seperti elektrokardiogram atau ECG, lalu gaya-gaya pada torsi pada suatu sistem mekanik, dan laju aliran pada fluida atau gas dalam proses kimia. Sinyal waktu kontinu ini memiliki bentuk dasar yang tersusun dari fungsi step, fungsi rem, sinyal periodik, sinyal eksponensial, dan sinyal impuls. Lalu yang ketiga ada fungsi step. Fungsi step didefinisikan dengan UT. Fungsi step bernilai 0 untuk nilai negatif dan bernilai 1 untuk nilai positif dari T. Pada saat T0, fungsi step tidak terdefinisi di mana pada saat itu terjadi perubahan secara cepat dari 0 ke 1. Namun, jika terjadi perubahan dari 0 ke 1 pada saat T sama dengan dianggap T0, maka kondisi ini disebut dengan step lebih lambat sebesar T0. Fungsi step digunakan untuk menguji respon terhadap gangguan yang muncul tiba-tiba dan juga melihat kemampuan sistem kontrol dalam memposisikan respon. Yang keempat ada fungsi rem. Fungsi rem merupakan fungsi yang berubah secara bertahap terhadap waktu. Fungsi rem berguna untuk melihat kemampuan sistem kontrol dalam melacak target yang bergerak dengan kecepatan konstan. Fungsi rem didefinisikan dengan RT di mana T lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nilai T bervariasi dan menentukan kemiringan atau slope pada RT. Dan yang terakhir ada sinyal periode. Sinyal periode dinotasikan dengan T, huruf T kapital, sebagai suatu nilai real positif. Suatu sinyal waktu kontinu XT dikatakan periodik terhadap waktu dengan periode apabila X dalam kurung 1 plus T sama dengan XT untuk semua nilai T adalah T hingga. Dalam hal ini, jika XT merupakan periodik pada periode T, maka periodik juga dengan QT, di mana Q adalah nilai integer positif. Sinyal periodik dapat berbentuk sinyal rektangular, sinyal gigi gergaji, sinyal segitiga, dan lain-lain. Bahkan pada suatu kondisi, sinyal acak juga dapat dinyatakan sebagai sinyal periodik apabila mengetahui perulangan dan periode terjadinya perulangan pola acak tersebut. Sinyal acak semacam ini selanjutnya disebut sebagai sinyal semi acak atau sinyal pseudo-random. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.